Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Prafitri Atsmari, NIM C1B021077. Sini saya akan menjelaskan tentang landform tua dan landform muda. Bentuk atau lahan landform adalah permukaan lahan yang mempunyai relief khas karena pengaruh kuat proses alam yang bekerja pada struktur kulit bumi. Landform adalah setiap elemen dari bentang lahan landscape yang dapat diamati secara keseluruhan dan mempunyai bentuk yang konsisten atau perubahan bentuk teratur. Perbedaan intensitas mengakibatkan perbedaan kenampakan bentuk lahan. Oleh karena itu, tiap-tiap bentuk lahan memiliki perbedaan struktur relief, proses geomorfologi, dan materi berbagai penyusunnya. Lokasi pertama di Pusip KLU. Identifikasi landform muda dicirikan dengan lahan yang masih tinggi, masih banyak dijumpai permukaan asli lahan, lembah dalam dinding terjal, dan erosi aktivitas dinding yang terjal, menyebabkan energi potensial untuk berubahnya tinggi bentuk aliran sungai berbentuk V dan arahnya lebih ke kondisi lebih seimbang. Ini bukan berarti umur dari landform tersebut, tetapi dari seberapa intensif proses yang terjadi, seberapa energi potensial untuk berubah karena lensa muda memiliki energi potensial yang sangat besar. Adapun ciri-ciri dari mudah ini yaitu memiliki bukit yang runcing, sistem drainase atau sungai yang curam, energinya tinggi karena air yang jatuh mulai sangat deras karena lerengnya tinggi, potensi titiknya tinggi, memiliki vegetasi yang rapat dan terjaga, sehingga proses penuaannya lambat, memiliki sungai yang relatif lurus dan dalam sehingga energi vertikalnya itu lebih besar dibanding energi lateralnya karena kemiringan yang tajam atau energi potensialnya besar, sehingga jika dia menumpuk di permukaan tanah akan terbentuk alur-alur dalam bentuk huruf V. Lokasi kedua berada di Pemenang. Identifikasi landform dewasa atau fluvial memiliki vegetasi yang jarang dengan tanahnya dangkal. Bagian tanah subur sudah tererosi dan tingkat kesuburan tidak subur. Pada landform dewasa memiliki warna yang relatif pucat karena didominasi oleh kandungan silika, titik bentuk drainase sungai yang semakin lebar ke titik bukit berbentuk tumpul dengan lereng yang relatif datar. Titik faktor yang mempercepat penuaan pada landform dewasa karena aktivitas manusia yang menjadikan bukit itu kebun dan lahan untuk tanaman pangan yang dapat mempercepat erosi sehingga energi potensial menjadi aktual. Hasil dari erosi ini adalah bentuk perbukitan yang landai, titik penuaannya dipercepat karena adanya tanaman pangan yang ditanam pada lereng yang tajam tanpa kegiatan konservasi yang memadai di titik kesuburan tanah yang rendah. Karena vegetasi jarang, tidak ada vegetasi yang besar atau tinggi. Sedangkan di tempat yang datar ini masih seringkali dengan lokasi kedua sebelumnya, titik kesuburan yang cukup subur, titik-titik vegetasi mulai jarang dan segi proses perbentukan tanah di tempat ini yang terdapat adalah berupa partikel halus yang banyak mengandung unsur hara karena energi yang melahirkannya relatif lebih lambat atau kecil. Lokasi ketiga berada di Desa Junggil. Identifikasi landform struktural atau patahan, daerah patahan yang disebabkan oleh gempa bumi. Pada landform struktural terdapat patahan dan bentuk bukit datar. Terdapat tanah endapan fluvial pada landform ini. Sistem drainasenya pada aliran sungai yaitu penampang melintang berbentuk V. Sehingga kenampakan vegetasi yang sama.
Faktor yang mempengaruhi terjadinya landform struktural adalah gempa bumi. Bentuk bukit mengikuti patahan yang terjadi akibat gempa bumi. Lapisan batuan cenderung memiliki kemiringan atau inklinasi yang berbeda-beda akibat pergeseran. Ini menciptakan perbedaan ketinggian dan sudut kemiringan yang sangat mencolok. Patahan dapat menciptakan terasan yang merupakan bidang datar yang terputus oleh dinding batuan yang terangkat. Terasan bisa saja menjadi lebih besar dan lebih kecil. Lokasi keempat berada di Kayangan. Identifikasi landform tua, bentuk bukit yang bulat atau landai, tidak ada perubahan pada lereng. Sifat fisik tanah tidak berubah dan terdapat sisa-sisa bukit. Pada landform tua memiliki vegetasi yang berubah setiap jengkal dan bentuk bukit yang landai atau bulat. Proses geomorfik sudah dapat intensif sehingga bentuk landform mudanya sangat sulit dikenali. Salah satu ciri khas landform tua yaitu lereng landai. Sulit dibedakan mana lembah dan mana bukit titik karena landform relatif datar. Logikanya relatif subur, namun kenyataannya di satu titik dengan titik lain berbeda-beda kesuburannya. Artinya, wajah landform ini bukan wajah aslinya. Sebenarnya, lokasi ini merupakan puncak bukit, namun terus mengalami penggerusan sehingga mencapai titik keseimbangan. Titik sehingga energi erosinya sangat kecil. Akibat lereng yang landai, maka energi potensial dan aktualnya sangat rendah. Titik batas unit landform tidak jelas, sehingga sulit dikenali ketika survei evaluasi lahan untuk menentukan pembatasan unit. Survei pada daerah seperti ini menggunakan metode atau sistem grid dengan memetakan tanah dan menentukan titik-titik pengamatan. Titik salah satu bukit landform ini pernah muda, yaitu berbentuk V. Sungai berbentuk pada landform ini masih memiliki energi potensial yang sangat tinggi. Titik tidak mungkin sungai ini berbentuk landform sudah tua. Karena lerengnya yang landai, artinya energi potensial dan energi lateralnya sangat rendah ke dalam solum, sangat rendah atau dangkal titik, hingga yang dapat tumbuh hanya rumput dengan akar pendek titik. Karena ini merupakan daerah sisa-sisa yang terisi hanya bahan-bahan resistensi aja. Dari penjelasan ini, pertama, landform muda dicirikan dengan lahan yang masih tinggi, masih banyak dijumpai permukaan asli lahan, lembah dalam dinding terjal, dan erosi aktivitas dinding yang terjal menyebabkan energi potensial untuk berubahnya tinggi. Bentuk aliran sungai berbentuk V dan arahnya lebih ke kondisi lebih seimbang. 2. Landform dewasa atau fluvial memiliki vegetasi yang jarang dengan tanahnya dangkal. Bagian tanah subur dan tererosi dan tingkat kesuburannya tidak subur. Ketiga, landform struktural atau patahan, daerah patahan yang disebabkan oleh gempa bumi. Keempat, landform tua, bentuk bukit yang bulat atau landai, tidak ada perubahan pada lereng, sifat fisik tanah tidak berubah dan terdapat sisa-sisa bukit. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.